Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tonton video ini sampai habis ya adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, nenek moyang maupun datuk moyang sekalian. Jangan lupa ya adik-adik, like, subscribe, dan bagikan agar channel ini lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ampunnya Channel Isai Marlong. Pada malam yang hening dan udara yang tipis di kamar ini, dan hati yang gembira, dan otak yang melalang buana, serta rintikan paluh yang tercurai di seluruh tubuh, serta hati yang bergejolak dan rambut ombak-ambik. Malam ini kita akan membahas tentang sebuah kaidah atau kata-kata yang sangat perlu kita bahas, yaitu berbunyi al-mubdal laisa kal mubdal minhu. Kalau kita terjemahkan, kalau kita translate di dalam bahasa Indonesia, orang yang pernah berharga di masa dulu untuk kita tidak akan pernah sama kalau ada penggantinya. Intinya seperti ini. Orang yang dulu itu kalau ada penggantinya nggak akan pernah sama seperti yang dulu. Gitu ya ceritanya adik-adik. Contoh simpelnya seperti ini. Misalkan ada seorang laki-laki yang mempunyai istri, lalu si istrinya meninggal. Lalu sang laki-laki ini kawin lagi dengan istri yang baru. Istri yang baru ini nggak akan pernah sama dengan istri yang terdahulu. Seperti itulah ya adik-adik, al-mubdal laisa kal mubdal minhu. Seperti itulah. Karena pengganti itu tidak akan pernah sama seperti yang dulu. Contohnya kita merambat ke bidang ilmu. Ulama terdahulu itu tidak akan pernah sama dengan ulama yang sekarang. Misal, kealimannya, ketawaduannya, keilmuannya. Lawan ulama yang sekarang, ulama yang dahulu itu tidak akan pernah sama dengan ulama sekarang. Tentang keilmuannya, tentang akhlaknya, tentang kealimannya tidak akan pernah sama. Ya begitulah, al-mubdal laisa kal mubdal minhu. Kita akan mengkritis tentang al-mubdal laisa kal, bukan mengkritis, mengkoyak, meneliti lebih dalam al-mubdal laisa kal mubdal minhu. Contoh, ulama terdahulu membangun sebuah pondok dengan kealimannya, dengan akhlaknya, dengan ketawaduannya, DLL dan lain-lain sifat yang terpuji, DLL kealiman yang lain, ya seterusnya lah. Lalu dengan berputarnya waktu, dengan berputarnya zaman, maka ulama itu wafat lalu digantikan dengan ulama yang sekarang. Pengganti ini ada dua. Ada yang benar, ada yang tidak. Ngeri-ngeri sedap ini membahas ini ya adik-adik. Ada yang benar, ada yang tidak ya adik-adik. Kita membahas yang benar, ya tentulah yang benar ini alim di dalam berbagai kitab. Baca kitab bisa, baca kitab kuning, kitab klasik, itu ya sesuai lah, walaupun tidak sama dengan ulama yang terdahulu. Tetapi kalau penggantinya ini sesat, wah ini bahaya ya adik-adik. Sekolah sudah 3 tahun, sekolah pondok, sekolah kada tapi turun jar kita sekolah bulik jadi ustadz. Nah
Ini yang bahaya ya adik-adik. Makanya kita tuh mencari guru tuh harus perlu juga diteliti. Jangan asal-asalan mantang-mantangnya anak guru jadi ustadz sekolah 3 tahun aja langsung mengaji lawannya. Wah alim bener. Kayak apa gerang alim itu dulu kayak apa gitu nah. Dan harus diteliti juga diajarkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu harus diteliti. Kita belajar lawan ustadz tuh kadangnya sembarangan, Bang. Ini tuh alim kak ada gitu nah, mau kada alim ya bapak kita belajar cari yang alim lagi ya kan. Sejarahnya kita harus tahu, biodatanya harus tahu. Ustadz ini sekolah bahari di mana itu perlu juga kita tahu. Ini sekolah di mana aja, menempuh pendidikan berapa tahun, ini bisanya apa aja gitu kita harus perlu tahu juga gitu supaya ilmu yang kita pelajari ini bujur. Jangan adik-adik jangan asal-asalan nih salah informasinya bepada apa ya kadangnya bepada apa nih salah informasinya misalkan di kampung ini lulus sekolah itu ini lulus sekolah ini padahal kada lulus padahal empatan aja kita belajar berharian siapa ceritanya gitu ya perlu lah gitu nah. Makanya pengganti ini ada 2 kategori, ada pengganti itu bujur ada yang salah sebagaimana dijelaskan di dalam balaghah khobariyah itu. Ini kias lah, khobariyah itu ada yang benar ada yang kada, sama pengganti itu ada yang benar ada yang kada. Bahayanya loh ujar kita kayak apa kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada sinonim ada antonim. Kalau antonim kan berlawanan, kalau sinonim kan sama ibaratnya. Nah ujar kita bahaya ya lo wah ini hati-hati mencari guru ya kalau ujar kita disangka alim sekalinya bahaya benar. Makanya ujar kita kan sudah kita bahas loh semalam, menuntut ilmu tuh kadangnya setomat 3 tahun kah kada 3 tahun datang dari mana kah 3 tahun sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i menuntut ilmu tuh lawas waktunya 3 tahun beli kampung jadi ustadz. Ya Allah ya Robbi kayak apa ceritanya dapat apaan 3 tahun mengaji ilmu alat 3 tahun paham lah ujar buah nikam lah. Ya Allah kada tahunnya ngalih mengaji ilmu alat Tuhan. Ini belajar ilmu alat sebulan 2 bulan merasa bisa benar sudah apaan tuh ujar kita kada tahunnya siapa yolah ini harus disampaikan bang gitu nah harus disampaikan. Aduh ngeri benar nyampaikan ini ujar kita bahaya benar. Apalagi Imam Ghazali pernah berkata waktu dulu di akhir zaman nih banyak orang yang pintar pandai ilmunya kada tapi ada ujar kita aduh bahaya lagi itu mulai apabila akhir zaman mulai Nabi dilahirkan sampai kita ini maginnya banget lagi ujar kita. Makanya hati-hati mencari guru hati-hati mencari guru apalagi kita daerah Banjar. Ujar guru-guru daerah Banjar ini banyak yang sasatnya. Ini maaflah nyampaikan lah. Aduh ngeri-ngeri sedap ini aduh panas lagi. Makanya bujur-bujur mencari guru ujar kita mungkin itu aja dulu lah yang kita bahas lah. Next kita sambung penyamaran jadi guru. Next kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya terima kasih sudah menonton ya adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek. Next time.